mereka tuh ngaku kalau beberapa koleksi mereka tuh emang didapatkan dengan cara yang bisa dibilang kontroversial. They're now spread across museums and private collections in Europe and the US. Ini yang minta pemilik aslinya loh ini loh. Kok malah dipinjemin doang, bukannya full dibalikin? Ini gue sebenarnya udah pengen bahas ini dari lama nih. Tapi entah kenapa kesalip mulu sama pembahasan yang lain. Sampai pas kemarin gue main ke National Museum of Nature and Science di Jepang, gue jadi keinget sama British Museum yang kebanyakan koleksinya malah artefak-artefak dari negara lain. Termasuk benda-benda bersejarah yang bisa dibilang penting banget buat riset sejarah peradaban manusia. Nah, beberapa tahun belakangan ini, koleksi-koleksi British Museum ini tuh jadi polemik karena dianggap nggak seharusnya ada di sana. Harusnya koleksi-koleksi ini ya dibalikin ke negaranya masing-masing. Banyak yang meyakininya kayak gitu. Tapi kenapa ya Inggris kok suka banget nilep benda-benda bersejarah dari seluruh dunia? Dan gimana nih status koleksi di British Museum ini nantinya? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas kenapa Inggris suka nilep benda-benda bersejarah dari seluruh dunia. Sampai akhirnya British Museum jadi rumah buat jutaan koleksi asing yang kontroversial. Di Learning by Googling. Ya kalau kita ngomongin Inggris yang suka nilep-nilepin benda bersejarah, itu tuh sebenarnya udah jadi salah satu bentuk kolonialisme ya. Ya kalau mungkin lo ingat di video kita yang ngebahas soal VOC, di situ kan kita ada bahas ya kalau di abad ke-16, Belanda sama Inggris mereka tuh mulai ikutan ngelakuin ekspedisi pelayaran ke seluruh dunia. Yang nantinya ini berujung ke kolonialisasi. Malah jadi ngejajah mereka endingnya. Tapi walaupun endingnya jadi ngejajah, bisa dibilang sebenarnya tujuan utama negara-negara Eropa waktu itu tuh buat dagang. Khususnya komoditas rempah, sutra, sama porselen yang waktu itu emang lagi hype banget. Jadi gitu tuh, awalnya keliling pengen dagang doang, ketagihan, pengen punya lebih, jadi ngejajah aja. Tahu-tahu banyak aja wilayah jajahannya. Dan Inggris, walaupun sempat kalah saing sama Belanda dengan VOC-nya, tapi Inggris akhirnya berhasil jadi kerajaan paling berkuasa. Dengan keberhasilan mereka nguasain banyak wilayah di berbagai dunia. Kayak di Amerika, Afrika, sampai Asia. Dan mereka juga jadi produsen teh sama kopi terbesar waktu itu. Bahkan di awal abad ke-20, kerajaan Inggris tuh punya wilayah koloni yang mencakup sekitar 1/4 daratan dan populasi dunia loh. Ini kan gila kan, luas banget berarti wilayah koloninya. Makanya nggak heran kalau akhirnya Inggris bisa jadi negara penguasa dunia waktu itu. Ya, superpower di zamannya lah, jatuhnya lah Inggris ini. The East India Company, licensed by the Crown to import tea, silk, spices, commodities much in demand in Britain in the 17th and 18th centuries. And for decades, the company traded with Indian merchants in peace, on an equal footing, until by the mid-18th century, British merchants ruled most of India. Nah, walaupun tujuan utama Inggris waktu itu tuh buat ngeruk sumber daya dari berbagai daerah jajahannya, buat numpuk kekayaan kerajaan, tapi di saat yang sama, Inggris juga tuh ternyata sering ngambil benda-benda budaya. Ngambil benda-benda bersejarah dari wilayah-wilayah koloninya. Dan ngeselinnya nih, waktu diambil, benda-benda ini tuh biasanya tuh masih aktif dipakai sama masyarakatnya. Tapi karena mereka nggak bisa ngelawan pasukan Inggris yang jauh lebih kuat kan, akhirnya ya mereka terpaksa tunduk. Dan benda-benda penting ini akhirnya diambil paksa sama Inggris. Dan benda-benda bersejarah yang diambil paksa sama Inggris ini kebanyakan tuh dilabelin sebagai loot, dilabelin sebagai barang jarahan. Ya jadi kalau menurut mereka nih, menurut Inggris, barang-barang ini tuh sah banget buat mereka ambil. Soalnya mereka adalah pihak yang lebih berkuasa. Ya kan itu wilayah koloni mereka. Ya berarti barang masyarakat koloninya jadi haknya Inggris juga dong. Logika mereka kayak gitu tuh. Oke. Berarti status superpower tuh jadi izin buat asal looting ya. Oke. Ini yang superpower di zaman sekarang kelakuannya gini juga kayak ya. Oh iya, waktu itu di sekitar abad ke-18an di Eropa juga tuh lagi ngetren yang namanya antiquarian. Antiquarian tuh kayak pecinta barang antik gitulah. Ya jadi di zaman itu tuh banyak banget orang yang berlomba-lomba ngumpulin barang-barang bersejarah dari seluruh dunia. Dan alasannya ini macam-macam ya. Ada yang buat penelitian, buat dikoleksi doang, buat jadi bahan flexing, ya pokoknya macam-macam lah. Nah, tren antiquarian ini nih jadi makin ngedorong negara-negara Eropa buat ngeluting barang-barang bersejarah dari daerah jajahan mereka. Terutama di sini ya Inggris. Jadi barang-barang lootingannya tuh nantinya tuh bakal dijual ke para antiquarian tadi dan berakhir tersebar ke berbagai negara.
Dan ini juga lah yang terjadi ke barang-barang bersejarah dari wilayah Indonesia. Iya, jadi banyak artefak kita yang kualitasnya bagus-bagus dan pastinya punya nilai sejarah yang penting, yang justru berakhir di museum-museum di Eropa. Dan itu artefaknya bentuknya macam-macam ya. Mulai dari arca, prasasti, naskah kuno, senjata, sampai perhiasan punya kerajaan-kerajaan Nusantara dulu. Nah, itu banyak banget tuh yang diluting sama pasukan Eropa dan berakhir dijual dan nyebar ke berbagai negara di Eropa. Makanya akhirnya banyak kan artefak yang di kitanya nggak ada, tapi di Eropa tuh justru lengkap. Ya, itu tuh gara-gara ini, gara-gara Kang Luting. During its centuries-long rule, the empire took precious resources and wealth from countries all over the world, including cultural and historical artifacts. Oke, sekarang kita ke British Museum-nya. Kita bahas museumnya dulu nih dikit nih. Jadi, kalau menurut website resminya, British Museum tuh pertama kali didirikan di tahun 1753 lewat Undang-Undang Parlemen. Undang-undang yang isinya adalah negara sepakat buat ngebeli koleksi-koleksinya Sir Hans Sloane. Siapa tuh? Sir Hans Sloane ini, dia nih terkenal sebagai seorang dokter, naturalis, sekaligus antiquarian yang selama hidupnya punya lebih dari 71.000 koleksi berharga yang terdiri dari 40.000 buku cetak, 7.000-an manuskrip, berbagai spesimen sejarah alam, dan benda-benda bersejarah yang berasal dari Mesir, Sudan, Yunani, Timur Dekat, Timur Jauh, sampai Amerika. Banyak amat ya. Nah, koleksi-koleksi beliau inilah yang jadi koleksi pertamanya British Museum, British Library, sama Natural History Museum London. Jadi disebar ke 3 itu tuh. Oh iya, British Museum ini juga, ini nih jadi museum pertama di Inggris yang bisa diakses publik loh. Soalnya sebelum adanya British Museum, yang namanya museum tuh kan cuma bisa dimilikin sama raja atau gereja kan. Jadinya ya nggak bisa diakses sama sembarang orang. Nah, British Museum ini dia tuh punya semangat buat jadi tempat berkembangnya ilmu pengetahuan buat siapapun. Makanya di awal perkembangannya, British Museum tuh dikenal juga sebagai Cabinet of Curiosities. Lemari keingintahuan. Soalnya ya tadi, semua orang yang punya pertanyaan dan pengen nyari jawaban itu bisa datang ke sini. Tujuannya sih oke ya. Dan ya udah, dalam perkembangannya koleksi British Museum ini akhirnya jadi makin bertambah seiring waktu. Dan masih menurut website resminya British Museum, mereka bilang koleksi-koleksi yang mereka simpan saat ini tuh berasal dari berbagai sumber. Ada yang dibeli, ada yang hasil sumbangan dan warisan dari para antiquarian, ada yang hasil penggalian dan penelitian bersama dengan berbagai negara, sampai ada juga yang dari aktivitas kolonialisme dan konflik. Ya, jadi di website resminya British Museum, mereka tuh ngaku kalau beberapa koleksi mereka tuh emang didapatkan dengan cara yang bisa dibilang kontroversial. Dan kalau menurut Fox, beberapa koleksi yang bermasalah ini tuh bahkan sampai masuk list Don't Be Missed loh, sampai masuk list jangan dilewatkan. Jadi bener-bener masuk list koleksi utama. Contohnya yang kayak gitu tuh misalnya ini nih, batu Rosetta. Batu ini tuh banyak dianggap sebagai prasasti Mesir kuno yang paling penting yang pernah ditemuin. Ya gimana nggak penting, prasasti batu ini tuh merupakan artefak yang jadi kunci gimana para ilmuwan akhirnya berhasil nemuin cara ngebaca hieroglif Mesir kuno loh. Kalau bukan karena batu ini, kemungkinan besar sampai sekarang para peneliti masih belum bisa tuh ngebaca hieroglif tuh. Kenapa berkat prasasti batu ini jadi bisa ngebaca hieroglif? Soalnya prasasti ini tuh ditulis pakai 3 aksara dan 2 bahasa sekaligus. Jadi aksara hieroglif Mesir sama demotik dengan bahasa Mesir kuno tuh dipahat di bagian atas, dan aksara dari bahasa Yunani kuno dipahat di bagian bawah. Jadi ya karena ada ya jatuhnya translatean ke bahasa Yunani kunonya, akhirnya dari situ para peneliti jadi bisa nge-tracking ke bahasa Mesir kunonya. Jadi kayak ada jembatannya buat ngerti bahasa Mesir kuno. Jadi ada jembatannya buat ngerti cara baca hieroglif. Karena basicnya peneliti yang bisa baca Yunani kuno tuh kan udah ada kan. Makanya ketika ada prasasti yang kontennya sama tapi bahasanya beda, itu ya mereka tinggal nge-tracking. Oh, di Yunani kuno ini, di hieroglifnya berarti ini. Akhirnya dari situ mereka jadi bisa ngebaca hieroglif. Nah, prasasti ini, batu Rosetta ini buat ilmu pengetahuan itu sepenting itu loh. It was inscribed with 3 different portions of text. Egyptian hieroglyphs, which is the oldest Egyptian script, dating back some 5,000 years. Demotic Egyptian, which is a later derivative of Egyptian, and Ancient Greek. It seemed that each section was a rough translation of the others, meaning the stone presented an unprecedented key to unlocking hieroglyphs. Nah, yang terus jadi masalah adalah gimana prasasti ini bisa sampai ke British Museum, yang ternyata itu bukan atas kesepakatan dengan pihak Mesir.
Waduh. Jadi ceritanya di akhir abad ke-18 sampai awal abad ke-19, wilayah Mesir tuh kan lagi dikuasain sama Prancis kan, yang waktu itu dipimpin sama Napoleon Bonaparte. Nah, batu Rosetta ini awalnya dia tuh ditemuin di tahun 1799 secara nggak sengaja sama Pierre-François Bouchard, perwira Prancis yang ditempatin di Mesir. Waktu itu dia tuh nemuin batu yang lumayan beda di salah satu pondasinya Benteng Rashid. Benteng milik kerajaan Mamluk yang kemudian dikuasain sama Prancis dan diganti namanya jadi Fort Julien. Dan pas batunya dibongkar, baru dia tuh ketahuan kalau batu ini ternyata adalah prasasti. Kelihatan di paha tulisan gitu di batunya. Nah, terus beberapa tahun setelah penemuannya, tepatnya di tahun 1801, di situ kan Prancis kalah ya sama Inggris ya. Dan di momen itulah batu Rosetta jadi diambil sama Inggris, sampai dia akhirnya jadi artefak yang waktu itu narik perhatian banyak ilmuwan. Dan setahun kemudian, di tahun 1802, secara resmi batu Rosetta akhirnya jadi koleksi British Museum. Dan sebenarnya di British Museum tuh ada banyak koleksi peradaban Mesir kuno dari berbagai generasi lainnya ya. Tapi koleksi-koleksi ini tuh nggak pernah dipermasalahkan. Soalnya diperolehnya lewat riset bareng yang ngelibatin Mesir juga. Jadi ketika dibawa sama British Museum ya itu nggak masalah, silakan. Soalnya ngerisetnya bareng kan. Tapi kalau batu Rosetta, nah ini beda cerita nih. Dianggapnya ini adalah artefak yang dirampas Inggris dari Prancis tanpa mempertimbangkan kalau pemilik prasasti ini aslinya adalah orang-orang Mesir, bukan Prancis. Jadi kayak yang lu kalahin kan Prancis, kenapa malah ngambil batu Rosetta? Itu kan bukan prasasti punyanya Prancis, itu punyanya Mesir loh. Banyak orang Mesir yang rasanya gitu, makanya akhirnya mereka pada protes nih. Terus selain batu Rosetta, salah satu koleksi lain yang kontroversial banget dan beberapa tahun belakangan ini lagi ramai diisukan lagi tuh ini. Perunggu Benin. Jadi walaupun namanya perunggu, tapi sebenarnya perunggu Benin ini merupakan artefak dari beragam bahan dan bentuk yang berasal dari kerajaan Benin yang sekarang masuk teritorinya Nigeria. Nah, koleksi perunggu Benin yang ada di British Museum tuh itu tuh ada yang bentuknya patung, plakat logam berbagai bahan, sampai ukiran gading gajah. Dan British Museum, mereka tuh sebenarnya tuh udah beberapa kali dapat tekanan buat ngebalikin koleksi-koleksi perunggu Benin mereka ke Nigeria. Karena cara artefak-artefak ini bisa sampai ke British Museum, itu tuh dianggapnya tuh lewat cara-cara yang nggak manusiawi. Emang caranya gimana? Jadi masih menurut Fox, di akhir abad ke-19 tuh kan kerajaan Benin tuh emang masuk ke wilayah pengaruh ekonomi Inggris ya. Dan selayaknya negara jajahan lain, kerajaan Benin juga tuh mereka tuh ngelakuin perlawanan ke Inggris. Makanya terjadilah tuh kejadian di bulan Januari 1897, waktu pasukan Benin ngebunuh 7 orang utusan Inggris dan beberapa pegawainya. Nah, ngelihat utusannya dibunuh, Inggris nggak tinggal diem dong. Mereka langsung tuh ngeluncurin operasi militer yang dikasih nama Ekspedisi Penghukuman Benin, di mana Inggris ngirim 1.200 tentara buat nyerang kerajaan Benin. Nah, menariknya nih, kalau menurut Profesor Chika Okeke Agulu, profesor sejarah seni dari Nigeria, dia bilang operasi militer Inggris ini tuh sebenarnya tuh punya niat terselubung. Jadi kalau menurut dia, pasukan Inggris tuh sebelumnya tuh udah dapat laporan kalau istana Benin tuh penuh sama harta karun dan benda antik. Dan karena waktu itu benda antik tuh jadi barang yang banyak dicari dan harganya mahal, jadinya para pasukan Inggris ini mereka tuh jadi pada diinstruksikan buat ngeluting benda-benda antik tadi. Benda-benda yang sama orang Eropa dikenal dengan nama perunggu Benin. Singkat cerita, akhirnya kerajaan Benin berhasil dikalahin sama pasukan Inggris dan ya udah dari situ akhirnya perunggu Benin jadi berpindah tangan deh. Jadi tiba-tiba ada di Inggris, padahal punyanya kerajaan Benin di Afrika. Nah, masih menurut Profesor Chika Okeke Agulu, perunggu Benin ini tuh adalah salah satu bentuk ekspresi seni dan arsip visual masyarakat Benin yang waktu itu belum mengenal huruf. Jadi ya identitas orang-orang Benin tuh disimbolkannya tuh ya lewat perunggu Benin ini. Jadi kebayang kan sepenting apa perunggu Benin ini buat sejarah Nigeria. Tapi karena terus pada dilutingin sama Inggris, akhirnya masyarakat Nigeria, bahkan keturunan keluarga kerajaan Benin, mereka tuh jadi kesulitan buat ngelihat peninggalan leluhur mereka sendiri. Kebayang nyeseknya ya, ini barang bersejarahnya masyarakat Afrika loh, masyarakat Nigeria. Tapi kok masyarakatnya sendiri malah nggak bisa lihat. Yang bisa nikmatin, yang bisa lihat, yang bisa mempelajari malah orang-orang Eropa. Ada. Orang Eropa. A mask to be hung from the neck of an important chief, an intricately carved wooden paddle, a cast brass cockerel, some of the finest artistic creations of the historic kingdom of Benin in modern-day Nigeria.
The Benin Bronzes, as they're called, are thousands of artifacts that were taken by British soldiers during a punitive raid in 1897. They're now spread across museums and private collections in Europe and the US. Nah, negara-negara yang keberatan sama koleksi British Museum ini, mereka tuh sebenarnya udah berkali-kali ngajuin permintaan pengembalian artefak ke negara asalnya. Misalnya kayak tadi tuh, Nigeria dan keluarga kerajaan Benin yang minta biar British Museum ngebalikin perunggu Benin ke Nigeria. Nah, itu banyak tuh yang ngajuin begitu tuh. Tapi sayangnya permintaan mereka ini pada ditolak, pada nggak diterima. Kenapa nggak diterima? Pihak British Museum beralasan soalnya mereka terikat sama aturan pemerintah yang ngelarang mereka buat mindahin koleksi dari museum. Lah, dan kocaknya nih, kalau menurut Fox, pihak British Museum tuh malah janji bakal berkomitmen minjemin koleksi mereka ke pihak-pihak yang emang butuh. Jadi kayak Nigeria tadi misalnya, kalau emang mereka butuh perunggu Benin, ya udah bilang aja, ntar dipinjemin sama British Museum. Ini yang minta pemilik aslinya loh ini loh, kok malah dipinjemin doang, bukannya full dibalikin. Ada. Atau contoh lain deh nih, ada juga nih, kasus koleksi Cina yang belakangan ini lagi ramai diomongin juga. Jadi kalau menurut Guardian, pihak British Museum tuh ngeklaim kalau koleksi mereka yang berasal dari Cina itu tuh merupakan pemberian sukarela dari pemerintah Cina waktu itu. Dikasih buat ngebangun hubungan baik sama Inggris. Tapi terus terkait ini, banyak pihak Cina yang nyebut kalau walaupun ada koleksi yang emang hasil pemberian, tapi nggak sedikit juga artefak Cina yang diperoleh Inggris secara paksa. Dan akhirnya banyak yang bilang, selama Inggris nggak bisa ngebuktiin koleksi mana aja yang emang beneran dikasih, maka pihak Cina dan negara-negara lain yang koleksinya dicuri sama Inggris, mereka tetap punya hak buat minta koleksinya dipulangin. Tambahan dikit, khusus buat perunggu Benin, untungnya ini ada satu museum di Inggris yang bersedia buat ngulangin beberapa koleksi perunggu Benin mereka. Jadi seenggaknya ada dikit lah nih yang bisa dilihat sama orang-orang aslinya, tanpa perlu ke Eropa dulu. Now the Horniman Museum in South London has decided to give 72 objects back to Nigeria, a response to a request by its government in January. Because we feel that is the right thing to do, because they're all trying to right what was done wrong. Dan sebenarnya di Eropa sendiri sekarang tuh banyak loh ilmuwan yang ngerasa kalau pengembalian koleksi museum ke negara asalnya tuh emang harus dilakukan. Makanya beberapa tahun belakangan ini kan mulai banyak tuh ya dilakukan repatriasi koleksi. Banyak pengembalian koleksi ke negara asalnya. Dan ini salah satunya ke Indonesia ya. Iya, jadi beberapa tahun belakangan ini, pemerintah Indonesia sama Belanda, mereka tuh sepakat buat ngelakuin repatriasi koleksi. Di mana Belanda setuju buat ngebalikin berbagai koleksi sejarah penting punyanya Indonesia. Koleksi-koleksi yang dibalikin ini tuh mencakup arca-arca kerajaan Singosari, senjata dan perlengkapan milik Pangeran Diponegoro. Ya, pokoknya banyak senjata dan perhiasan yang dijarah dari berbagai kerajaan Nusantara lah. Dan kedepannya kemungkinan masih banyak lagi nih artefak-artefak lain yang bakal dibalikin ke Indonesia. Tapi ya sebenarnya proses pengembalian ini tuh bukannya tanpa masalah ya. Soalnya ada juga nih keraguan kalau Indonesia bakal bisa ngerawat benda-benda bersejarah ini. Jadi daripada rusak di Indonesia kan mending dijaga di Eropa aja. Yang mikir gitu juga ada tuh. Tapi kalau menurut sendiri gimana nih? Apakah sebaiknya koleksi ini dibalikin ke negaranya atau ya udah biar disimpan di museum di Eropa aja yang punya sistem lebih proper? Yang mana nih? Silakan komen. The list of disputed museum treasures keeps on growing. Should cultural artefacts return to their home countries or be left in Western museums? The subject of intense debate as to who should now own them. Oke, sekian Larva Guling kali ini tentang kenapa Inggris doyan nilep-nilepin benda bersejarah dari seluruh dunia. Dan ternyata salah satunya alasannya itu ya, soalnya zaman dulu tuh ada yang ngoleksi kan, makanya bisa mereka jual tuh ke para kolektor itu. Kacau emang penjajah. Ya kalau merevisi udah salah, atau mau nanya, atau mau nambah video, tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku melawan bukan berarti